Sebelumnya terima kasih nih teman-temannya bagus. Bagus cuma dalamnya. Baik, mari kita mempersiapkan hati dan kita suara kita agar dapat memuji Tuhan melalui pujian yang akan kita mainkan dalam ibadah kita pagi ini. Kita akan melatih dulu beberapa pujian karena pujian ini mungkin agak bukan asing tapi baru dengar lagi. Ini izinkan aku memakai ibadah hip-hop. Ini ibadah persis minggu lalu di gereja Kuningan. Waktu itu ditulisnya Joshua, jadi dia hafal dengan lagu-lagunya. Kita coba pujian nomor satu ayat saja. Terpujilah namamu, glorious is thy name. Sungguh besar
Satu dulu kita mulai. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Matius 5 ayat 11. Mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah ini kita alaskan di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita naikkan pujian nomor 1. Terpujilah. Kita sambut lagi dengan pujian nomor 2. Supaya lebih cepat, ayat 1 sama ayat 4 saja ya. Ayat 1 sama ayat 4.
Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 23. Kemudian suara yang kencang dan cepat. Mazmur 23, dua orang boleh? Siapa? Sama Jeremy. Jeremy sama biasa sama kita bagi ayatnya. Maka bisa pecah dua. Bagi berapa? Berapa ayat? Tiga ya? Bahasa Indonesia aja ya? Aku bahasa Inggris boleh? Maka itu berarti lima. Ya, bahasa Indonesia aja. Ibu aku bisa Inggris. Siapa yang Inggris, siapa yang Indonesia? Ini pakai kamu mau bahasa Indonesia? Boleh Inggris? Inggris? Wow. Jadi bahasa Inggris semuanya. Sorry, maka bahasa Inggris juga. Oh iya. Ini dari sini maka semua ayatnya. Mazmur 23. Baca Mazmur 23. Psalms 32, verse 1. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berlumpur hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini Mazmur yang harusnya kita sudah bisa menghafalnya, terutama bahasa Indonesia. Coba memahami. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berlumpur hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Arjuna apa ya? Ini kalau kita bisa baca kitab ulangan gelap dan terakhir kita ya, maksud bisa ingat ya, bisa di-recite di Indonesia, oke? Juga tujuh yang lain. Baik, kita akan berdua sama. Oke, sekali lagi selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat beribadah bersama-sama ibadah rutin keluarga kita. Ada beberapa pengumuman yang
akan kita dengarkan dari panitia. Ada? Panitia ada pengumuman? Nggak ada ya? Nanti kita pulang jam berapa? Jam 1 ya? Kita ada makan siang nanti? Dengan stok yang lama? Oke. Terus tahun depan kita rencana? Ini berita yang berbeda. Oke, itu nanti ya. Terus ada lagi, ada pengumuman yang berita gembira, berita yang kita silakan. Oke, kita nanti akan berusaha untuk ini ya. Ya, akan mau berangkat ke apa? Sorry, ujian apa? Oh. Oke. Itu gunanya untuk apa? Untuk menentukan bayaran? Oke. Kita juga pasti akan terus. Nanti ada masuk dalam pokok pulau. Oh, kita ada rencana untuk. Oh, langsung ini belajar. Ini kayak yang masih itu bayar nih, masih ya. Yang tahapannya yang baik, Oh, ini masih dalam proses. Jadi rencanakan tahun depan ya. Oh, kita berdoa itu kiranya Tuhan yang menolong ya. Perkenalan sampai itu kalau Tuhan berkenan dan dilakukan dilaksanakan tujuan ada pasti untuk program itu. Nanti kita akan salah satu ini aku udah di udah apa ya spesialkan ibadah kita ini untuk mereka yang sakit Mina dan juga pengaruh Doli dan pengaruh Boru yang juga ikut dari rumah kecapean ya. Oke, juga kita yang oke, kita akan masuk doa syafaat. Kita ujian nomor 3 Yesus dengan berlaku. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang sungguh baik, Allah yang sangat mengasihi kami dan telah mengutus anak-Mu Tuhan kami Tuhan Yesus untuk membayar menembus dosa-dosa kami dan Allah juga melalui Allah Kudus yang telah menolong kami mengaplikasikan keselamatan Tuhan sudah anugerahkan Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan itu boleh kami kerjakan dengan takut dan gentar selama kami masih Tuhan izinkan untuk hadir di dunia Bapa ini untuk menjadikan
kami yang Tuhan siapkan untuk kelak kami kembali ke rumah Tuhan, dan kami akan tinggal bersama Tuhan, sama Allah Tunggal. Pagi hari ini kami sepakat berdoa secara khusus untuk Mama Ida. Tuhan mengetahui semua pergumulan. Tuhan menolong dia di tahap pertama, dan kini dia pada tahap kedua, tahap yang baru. Ada kekuatan yang dari Tuhan saya yang menolong Mama Angel menjalani semua proses, dan Tuhan menguatkan dia. Kami tahu bahwa Kau adalah kami di atas segala. Jika Tuhan berkenan, karunia kekuatan. Bahkan kalau kami boleh memohon karunia kesembuhan dan pemulihan seperti disediakan sesuai dengan anugerah kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa proses ini panjang, dan proses ini pun hasil menyerahkan kepada Tuhan. Dan kami memiliki yang kami percaya bahwa apapun yang akan menjadi akhir semua proses ini, kami adalah anak Tuhan yang percaya bahwa Engkau telah datang diutus oleh Bapa untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan menjadi anak Tuhan, menjadi orang pilihan Tuhan yang pada akhirnya akan berkumpul bersama dengan Tuhan ketika Tuhan datang nanti, atau ketika kami juga harus mengakhiri anugerah Tuhan. Nafas kehidupan Tuhan karuniakan kepada kami. Kami menyerahkan semua perjalanan itu agar hidup kami di sisa hari-hari kami dapat takut akan Tuhan, mengenal Tuhan, menerima Tuhan, mendengar firman Tuhan melalui ibadah-ibadah di gereja, dan YouTube yang baik, dan kami juga memperkatakan, kami juga membagikan kabar baik itu pada keluarga kami, kepada anak-anak, cucu-cucu kami, nanti kami para opung. Terima kasih Bapak. Langkah-langkah selanjutnya nanti akan kami bicarakan pada hikmat kasih dan Tuhan. Demikian juga kami berdoa Opung Aron, Luli, yang terus masih mendapat perawatan, dan kami bersyukur untuk melihat kecerahan dan kegaliran, bahkan kemarahan-kemarahan kecil yang sudah kami lihat kembali. Itu adalah tanda-tanda yang kami lihat bahwa dia lebih baik. Dan dengan Tuhan menolong terus, proses selanjutnya Tuhan menolong anak-anak yang sangat dikasihinya dan mengasihinya untuk mereka bekerja lebih giat dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan, kalau rezeki yang dari Tuhan juga untuk membantu Opung Aron untuk kesembuhannya. Juga cucu-cucu berdoa dan membantu pertolongan yang sampai pada Tuhan untuk Opung Aron. Demikian juga Opung Aron guru yang menangani dan akhirnya juga menjadi kelemahan. Engkau yang mengaruniakan kekuatan agar Opung Aron guru juga menjadi sahabat, teman, kasih yang baik bagi Opung Aron. Mereka bersahati di dalam semua keputusan-keputusan mereka. Walaupun ada perbedaan-perbedaan kecil, dapat menjadi sungguh-sungguh dan kehidupan yang indah bagi suatu keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk anak kami Naomi. Tuhan selain sudah menolong sampai pada hari ini, dan beberapa waktu lagi atas kemurahan Tuhan, Tuhan juga akan menolong dia bersama dengan keluarga. Menolong dia, mengasihi dan menjaganya, juga membawa orang tuanya pada kesehatan dan amanah. Kami juga berdoa bagi kakak dan adik kami, Mama Daniel,
saling mengenal Tuhan, supaya ketika nanti mereka memutuskan diberkati oleh Allah, mereka sudah siap, sudah saling mengenal dengan masing-masing, visi dan mimpi masing-masing agar keluarga ini menjadi keluarga. Aku damai keluarga kita akan Tuhan. Jika Tuhan berkenan, pertemuan mereka tahun depan memberkatan kita. Sekali lagi, biarlah rencana Tuhan menjadi dan sebagai orang tua maupun keluarga hanya dapat mendoakan semuanya adalah tergantung kepada bicara. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi cucu kami Nathan. Tuhan, terima kasih untuk keputusan yang sudah diambil oleh keluarga untuk kuliah di Surabaya. Kami bersyukur ini adalah Tuhan yang besar di dalam keluarga ini, dan akan tolong diberikan yang akan menghadapi tes kesehatan maupun bahasa Inggris ataupun tes kesehatan. Dan itu tetap masih diperlukan untuk dia diterima. Kami mengingatkan semua jika tidak sampai Tuhan juga kesehatan makan dan juga makan. Tuhan akan mengirimkan dia ke sana pada waktu selesai. Demikian juga mungkin sepanjang tahun perkuliahan 4 tahun yang keluar masuk. Menolong semua kami, anak-anak dan dalam pergumulan mereka di pekerjaan yang semakin hari semakin susah. Tuhan, buat bijaksana juga bagi cucu-cucu kami, pertumbuhan mereka yang bertumbuh secara fisik, tapi juga bertumbuh akan kemenangan Tuhan. Menolong para orang tua, jadi aku akan Tuhan besar, kuat, sehat, dan anak bertakwa budi dan memiliki kasih untuk menjadi hamba-hamba Tuhan dan mengasihi. Lindungi mereka dari segala kemudian, dari segala kecelakaan, segala bahaya, baik itu anak kawalan mereka seperti anak-anak Tuhan masuk ke tubuh, tapi Tuhan juga menjaga mereka Tuhan yang melindungi mereka dari segala oleh belas kasih. Terima kasih Bapak. Inilah doa kita. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami melihat bahwa pemimpin-pemimpin kami mungkin bukan apa-apa, pemimpin-pemimpin baik, mungkin jahat, tapi kami tetap memohon berdoa bagi kiranya bijaksana dari Tuhan dan juga keadilan dari Tuhan untuk mereka yang jahat, untuk mereka yang tidak mau berubah. Tuhan adil memberikan hukuman yang setimpal dan bagi hamba-hamba Tuhan dan melayani Tuhan bagi pekerjaan pemerintah bagi anak-anak Tuhan Allah memberkati mereka dan Tuhan juga memakai mereka jadi takut. Terima kasih keadaan dunia secara khusus kami berdoa bagi Presiden Pak dan juga Perdana Menteri dan melawan musuh menolong dan bagi pemerintah tidak mereka Tuhan bantu keadilan bagi mereka dan Tuhan melihat kami sangat tidak mereka untuk pemerintahan yang baik atas izin Tuhan jika Tuhan berkenan mereka menjadikan pemerintahan yang membuat apa. Terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami. Kami naikkan anak di bawah Tuhan dan bersama kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang juga sudah mengajar kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengar firman Tuhan ya. Coba kita lakukan ayat 3 dari Engkau bayar 3 dan 4 ya.
bagian datanya hilang. Signal sini nggak ada. Bapak bagus nggak signalnya? Oke, kita akan membuka Yohanes 17. Yohanes 11 ayat 17 sampai 44 agak panjang ya. Ini kita dedikasikan untuk mereka yang sakit, khususnya Mama Indra dan orang Popo. Yohanes 11 ayat 17 sampai kita baca dengan kalau udah dapat semua. Yohanes 11 ayat 17 sampai 44. Jadi aku baca ayat yang pertama, terus ibu-ibu atau perempuan saya setelah itu dan setelah itu laki-laki yang 19 dan aku mulai lagi ayat 20. Ngerti ya? Selama seling. Aku pakai pola udah tahu di gereja kami. Oke, Yohanes 11 ayat 17 sampai 44. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Ibu-ibu, yang lagi suaranya tunjukkan ya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Ibu-ibu, cowok, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
maka menangislah Yesus. Jadi maka masjidullah pula hati Yesus, lalu dia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menenggaknya ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Yang terakhir bersama-sama, orang yang telah mati itu datang pula, kaki yang tangannya masih terikat dan kain kapas, dan mukanya tertutup dengan kain kulit. Kata Yesus kepadanya, bukalah kain-kain itu dan biarkan. Baik. Satu lagi, Roma 8 ayat 28. Mulai 27. Roma 8 ayat 27 sampai 28. Roma 8 27 sampai 28. Aku baca ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Makanya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Baik ya, jadi ini firman ini aku mau mengingatkan kembali. Aku masih ingat waktu Mami udah payudaranya udah mau diangkat. Aku waktu itu ada siapa ya di rumah ya? Aku bilang Mami meyakinkan bahwa Mami kita dengan segala kekuatan yang kami akan berusaha membawa Mami berobat. Waktu itu kita punya uang, kita bawa kain kemana, tapi karena kita kurang baik, tapi Mami juga kenal. Iya apa-apa, siap, kasih dan sebagainya. Udaranya udah percaya, tapi Mami yang paling penting Mami sebenarnya saat ini adalah keyakinan iman. Aku tanya sama Mami, percaya sama Tuhan Yesus? Terus Mami nanti kalau ada apa-apa nih, masih gagal, segala macam gagal, Mami nampak, oke. Aku bacakan ke Mami, aku dulu masih pakai 4 hukum rohani, masih ingat kan? Bahwa Allah memiliki rencana indah bagi kamu dan seterusnya. Yaitu yang pertama, manusia berdosa, tapi karena Kristus mengasihi Dia dapat dikirim oleh Bapa supaya orang yang percaya tidak binasa. Kan? Moses masih ingat John 3:16, masih ingat? Yang udah belajar yang masih ingat 11. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Itu anak-anak udah tahu kan? Yohanes 3:16 itu Yohanes 14 kan? I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father
Siapa ini? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali Bapa Yesus. Kami percaya itu semua. Kita berdoa lagi ya. Kita berdoa Tuhan Yesus langsung mengisi aku dan aku tahu bahwa mati buat aku dan aku percaya padamu. Engkaulah yang akan menolong aku di sisa umurku dan ketika nanti aku kembali atau Tuhan datang lebih dulu, aku akan bersama dengan Bapa. Saya amin. Tidak lega. Artinya satu hal yang kita perjuangkan, tapi yang paling penting seperti yang dibilang tadi Yesus, akulah kebaikan. Jadi juga termasuk diriku yang sudah lansia, opung Arun Doli dan Boru, dan kita semua jangan kira bahwa yang muda-muda ini juga bisa lebih lama dari kita ya, Yosua. Aku udah share berapa hari yang lalu juga tiba-tiba ada anak teman aku, anak Om Tigo namanya Yuni, 38 tahun. Jadi dulu masa kecilnya dia sama-sama Yosua. Pagi-pagi aku baca bangun tidur kita biasa tidur jam 2, bangun jam 9. Buka WA curi-curi karena kalau buka WA kalau belum baca firman Tuhan bersatu, wah diomelin gitu. Sama kayak gini sudah diomelin. No Bible, no food. Kalau belum baca Alkitab, nggak boleh sarapan. Jadi karena sering kali sekolah udah nggak sarapan, resiko gitu ya. Nah, berita cita, Yuri, ada fotonya. Siapa yang nyangka itu anak paling belagu dalam hal kesehatan. Bapak-bapaknya suka juga, mak ini. Tapi emang ini anak muda ini kan ini juga pelajaran buat Yosua, suka banget makan dan makanannya lezat-lezat. Bapaknya waktu dalam penghiburan dia bilang gini, kalau kalian mau tahu, misalnya ini masih ada di mana di Jakarta makanan enak yang paling enak, ya dia suka banget. Jadi dulu waktu saat kita mau rayain orang tua Yosua kecil-kecilan, terus Yuri kamu mau ikut kita makan? Oh siap om gitu. Masih gak banget kayak itu. Terus ternyata Yosua juga beberapa minggu sebelum meninggal kan di rumah sakit di Ramelia di Pacik. Jadi apa yang kita bilang bahwa jangan kira ya yang muda-muda Daniel siapa lagi yang bisa anak-anak itu mama cucu jangan kira kalian lebih lama dari kita. Yang perlu dipersiapkan apa sekarang di Juna? Wah, apakah kita percaya pada Yesus? Apakah kita mantap dari segala pengobatan akan kita kerjakan yang benar? Tapi saya lagi ini dulu, aku suka jaga masalah. Bahkan kalau kita mati, tinggal mati anak Tuhan. Yang penting sekarang kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang-orang yang kepilih Tuhan, orang-orang yang mengakhiri kita dengan kesetiaan. Oh Pak, kita sekarang kalau kubur ini senang banget. Nah, hidup ini adalah kesempatan yang terlambat. Udah banyak kesempatan kita sebenarnya kan. Dulu ketika jadi pejabat, maaf nih kalau Alisa, ini suka banget. Kalau hidup ini adalah kesempatan yang terlambat dulu, bang. Ketika abang kepala dinas, jadi lagu ini tidak dipakai. Entah juga lagu itu lagu baru sekarang ya. Dulu waktu hujan, waktu masih jadi kemenik BUMN, dipecat. Aduh, sedih aku kalau pernah suatu bahasa datang ke juga. Kalau nggak boleh lah kalau dulu aku nunggu berjam-jam tidak mau kalau teman-teman aku itu. Kalau aku juga kalau dia diberi kesempatan, aku bullshit. Perbuatan baik itu mau anak Tuhan yang bisa membantu. Jadi hati ya, kalau nyanyi lagu itu ingat ini lagu udah terlambat ya saya penyanyikan. Itu kan musim banget pejabat-pejabat, jenderal Korda. Oh ini kan dulu waktu udah pakai sekolah ada kekuasaan. Saya sumbari.
keuanganmu, finance. Ketiga, ekspertismu. Kalau dua tadi kau jago accounting, jago pajak, bantu keluarga, bantu keluarga yang perlu life. Jadi tidak hanya hidup kita kayak orang yang diminta Tuhan, tapi ekspertis kita, keahlian. Ya, jadi aku tutup saja firman Tuhan ini dengan mengingatkan kita harus ya, komersi sambil nyampe cucu-cucu, jangan lupa persekutuan pribadi. Ya, anak-anaknya, semua. Dan yang muda-muda juga salah satu pesan yang dibuat grup atas kesenian ini mau bilang, dia share di grup kayak asal, jangan mentang-mentang kalian muda dan merasa hebat, jago, ngerti apa, kalian lupa akan batasan. Waktu itu milik Tuhan yang Andre, yang orang-orang muda. Tugas opung apa? Mengingatkan anak kita, walaupun kita udah bisa berbicara selama Kristus, tapi kita ingat bangkit, jangan lupa persekutuan Tuhan, dan yang paling penting nih next generation, anak-anak kita ingatkan boleh main 30 menit, tapi baca firman Tuhan, mulai hafal. Nanti aku janji ya, aku coba cari di gereja, kita bahasa Inggris, bilingual ini, Inggris Indonesia, supaya kalian gua pakai khusus baca aja Matius 1 ayat 1, Indonesia apa, itu grammarnya udah jelas. Baik, ya, semoga semua jelas dari dunia ya. Nanti kita akan bicara apa yang kita harus bisa. Tapi paling penting pagi ini kita mendengar firman Tuhan, contohnya Lazarus, orang yang mati itu. Dan yang salah untuk Yesus itu cinta banget sama keluarga Marta dan Maria. Sampai dia pernah kali dengan anak yang nangis ya. Biasa. Saudara-saudara mau saya ngomong. Kenapa? Apa ceritanya Marta? Ya, waktu Yesus datangnya apa? Sibuk masak. Ya, itu jawabannya. Tapi waktu Maria duduk dekat, Marta, kau melakukan hal yang baik, tapi Maria lebih karena dia bilang terima kasih. Oke, jadi semoga kita semua mengingat ini dan kita bertobat dari segala waktu yang kita sia-siakan dengan tidak mengenal. Baik, kita akan berdoa, tapi sebelumnya aku ada beberapa pertanyaan. Ini ya, ini sepatah kata untuk adik kita, adik aku, atau ayah Maria dan ada segala macam untuk Mama Angel yang terkasih. Aku bilang ini Mama Angel yang terkasih, engkau telah melewati begitu banyak lembah kehidupan, namun Tuhan telah menolongmu sampai hari ini. Mungkin sekarang tubuhmu terasa lemah, itu sangat penting. Namun ingatlah, keselamatanmu tidak tergantung pada kekuatan tubuhmu. Keselamatanmu tidak bergantung kepada keberhasilan kemoterapi atau radiasi. Keselamatanmu bergantung sepenuhnya pada karya Kristus yang telah selesai di kayu salib. Gembala Agung yang memanggilmu dengan namamu sendiri telah berjanji, domba-dombaku mendengar suara, dan suara pun tidak dapat mengambil mereka dari tanganmu. Sekalipun badanmu terasa lemah, tanganmu terasa lemah, tapi tangan Tuhan tidak pernah lemah. Dia bilang sini, bersandarlah pada Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah berharap, tetaplah mempercayakan dirimu pada Juru Selamat. Juga ini aku mau share juga mengenai Angel sebagai sebuah keluarga, salah satu beban
Kristen Juna begitu. Mungkin Juna terpikir, aduh dulu ini dan itu kata yang bisa. Itu sudah dipercaya kepadamu dan dia dikenal. Kita sedapat mungkin dengan segala keterbatasan kita mengenalkan dengan puji-pujian, dengan doa isikan. Tuhan yang telah memeliharanya sampai hari ini sanggup terus memeliharanya melalui kasih umatnya. Itulah disebut gereja, itu harus berkeluarga Allah. Dan keluarga kita juga dengan penuh kasih, doa dan hikmat mulai membicarakannya bagaimana sama-sama. Nah ini satu pesan untuk keluarga kita ya, yang masih hidup dan masih sehat. Saudara-saudara yang dikasihi, Tuhan telah memberi kita untuk saling menanggung beban. Sekaranglah waktunya mendukung adik kita dengan kasih Kristus. Berdoalah bersama untuknya, dengarkan pergumulannya, bantu kebutuhan-kebutuhan praktisnya, bantu dan perhatikan kita. Mari kita bersama-sama mendiskusikan dengan tenang dan penuh kasih mengenai pengasuhan, perawatan, aspek hukum, pengelolaan keuangan dan bagaimana setiap anggota keluarga dapat mengambil bagian dalam tanggung jawab itu. Percakapan atau diskusi terbuka ini bukan untuk menyerah, bukan untuk lepas tangan. Sebaliknya, inilah kasih Kristen yang dimungkinkan dalam percakapan. Ya Juna, jadi kamu boleh ngomong ke kita sebisa yang kita bisa diskusikan supaya Juna maju. Proses ini kemoterapi kedua, radiasi kedua, sampai kapan kita akan bantu kita. Tapi yang paling tetap hidup nanti kita, karena tidak aku mengingatkan Juna masih punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, Juna masih bersekutu, beribadah, mengingat Tuhan ya. Ya, gitu. Kita juga semua gitu. Baik, kita berdoa. Bapa kami yang penuh belas kasihan, kami datang kepadamu dengan hati yang berat namun penuh harapan. Engkau mengenal keadaan kami juga, Opung, Aron, Doli, dan Doli. Engkau mengetahui setiap rasa sakit, setiap pengobatan yang telah dijalani oleh saudara kami tersebut, setiap ketakutan yang tersembunyi, dan setiap doa yang dinaikkannya. Kuatkanlah mereka dengan hadirat. Berikan hikmat kepada para dokter yang merawatnya, ketabahan dalam menjalankan semua proses kemoterapi ataupun terapi bagi Opung, Doli, dan Doli, serta shalom yang melampaui segala. Kami juga membawa di hadapan-Mu Putri Ijuna, Angel yang sangat dikasihi. Engkau mengenal dengan sempurna, jagalah dia, hiburkan dia, dan peliharalah dia melalui kasih kami dan gereja Tuhan. Tolonglah kami untuk terus memandang kepada Yesus yang telah mengasihi kami, mati bagi kami, bangkit bagi kami, dan sekarang menjadi pengantar kami di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kiranya kami pulang dari retret ini bukan dikuasai oleh ketakutan, tapi dikuatkan oleh harapan yang pasti dalam Kristus Sang Pencipta. Amin. Mari kita berdiri. Pengakuan iman rasulia ada di sini. Ini kan kita udah hafal kalau aku dalam keadaan pesawat, aku baca. Ini lengkap banget. Apostle Creed, Apostle Creed. Ini indah sekali. Ada lagi yang lebih panjang dengan pengakuan iman di Sehat. Mari kita bersama-sama mengaku segala kemampuan dunia, pengakuan iman. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, dan Tuhan Yesus dan kami baik yang kita susah saling mati dan turun berada pada yang kami berada naik surga duduk sebelah Bapa yang dan dari sana kita akan aku percaya pada Allah yang Kristus persekutuan pengampunan kebangkitan dan amin. Silakan duduk, kita akan masuk
persembahan. Lagu nomor berapa? Kalau mau uang cash nanti boleh transfer ke Lena ya. Jika mau. Terus tempat kami beri. Masuk dalam doa persembahan. Bapa surgawi, kami bersyukur dengan mengingat hari ini. Biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami lebih baik lagi dari waktu kau. Bawalah ingatan kami betapa Tuhan sudah mempersembahkan hidupnya bagi kami, sehingga kami boleh diselamatkan, kami diperdamaikan dengan Bapa, dan kami boleh disebut anak-anak Bapa surgawi. Dan kelak kami akan pulang ke sana. Karena itu Tuhan, terimalah persembahan syukur kami sebagai tanda kasih kami kepada Tuhan. Mungkin kami hanya memberi sedikit saat ini, tapi di waktu-waktu mendatang kami belajar untuk memberi yang lebih baik lagi, bahkan hidup kami sepenuhnya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami. Amin. Tetap berdiri, kita nyanyikan doksologi. Biarlah segala hormat dan kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Puji Allah. Jemaat Tuhan, kembalilah ke rumah tangga kita masing-masing, ke hidup, tugas dan pekerjaan kita besok. Kiranya anugerah Tuhan, anugerah dari Allah yang tunggal, Bapa kita di surga, dan dari anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai dan menolong hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.